Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mama Fauzan Channel. Hari ini aku mau ngerangkum semua pertanyaan di tahun 2020. Makanya buat kamu yang sangat membutuhkan informasi ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share di sosial media, dan nyalain notifikasinya. Silakan menonton videonya. Oke Mam, setelah membaca semua pertanyaan dan mempelajari level 1 VB-MAPP, bisa disimpulkan 3 tipe nih Mam untuk anak speech delay sendiri. Nomor 1 adalah tidak mengerti atau reseptifnya kurang. Nomor 2 adalah dia nggak bisa atau vokal atau bahasa ekspresifnya kurang. Yang ketiga adalah dia nggak mau atau bisa disebut males ngomong lah ya. Itu kurang motivasi aja. Kita bisa simak slide berikut. Jadi kita bisa tahu melatihnya itu seperti apa. Bagi yang belum punya file Word-nya tentang melatih atau cara assessment anak di level 1 VB-MAPP, bisa komen di bawah, nanti aku kasih filenya. Jadi tulis aja alamatnya. Kita mulai dari yang pertama, yang tidak mengerti atau reseptif kurang. Jadi tanda-tandanya seperti ini. Dia dipanggil tidak menengok, dia tidak bisa menunjuk atau sedikit bisa menunjuk untuk hanya barang-barang tertentu, dia tidak bisa minta atau minta hanya sedikit sekali ya. Kemudian dia tidak suka bercanda, suka bengong gitu ya. Jadi yang harus dilakukan terhadap anak yang responsifnya masih kurang adalah prompt fisik. Prompt fisik itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kita bilang tepuk tangan, ya tangannya aja kita pegang langsung. Misalnya kita bilang minta tolong ambil susu yuk gitu, terus dia diem aja, ya udah kita giring dia untuk ambil susu. Jadi semuanya prompt fisik. Misalnya kita suruh dia hal yang simple banget kayak nyalain lampu, buka pintu, matiin lampu, buang sampah, ambil tisu, itu harus bisa ya Mama, apalagi anaknya udah 3 tahun. Jadi kita contohin aja. Untuk beberapa barang di rumah yang dipergunakan, kita bisa bikin salah satunya itu tidak ada. Misalnya kayak kalau dia minta buah vita gitu misalnya ya, sedotannya kita ambil dulu, nanti dia nanya, apa yang kurang ya? Mau sedotan? Minta gitu ya. Jadi dia tahu apa yang kurang, kemudian dia bisa minta, dan menarik kitanya itu harus hilang ya Mam. Anak kan bukan sultan dan kita bukan robot. Di dunia ini punya aturan dan dia harus ikut aturan. Dia nggak boleh jadi raja di rumah dan kita nggak boleh jadi asisten dia di rumah, seperti itu ya. Gimana cara supaya dia bisa nengok? Bisa lihat di video ini ya. Di atas ini di pojok kanan atas ada simbol I, itu ada latihan menengok. Kemudian kalau dia nggak bisa nunjuk, bisa lihat juga di sini ada latihan menunjuk. Kemudian latihan minta juga ada di videonya di sini. Oke, dan kebanyakan anak-anak dengan reseptif kurang itu harus sering diajak main dengan bubble misalnya. Aku juga banyak ide-ide, silahkan buka di playlist ya. Jadi kita sendiri juga sebagai orang tua harus menyenangkan. Nah kalau misalnya Mam atau suami bekerja, yang harus kita tingkatkan adalah antusiasme dia terhadap kehadiran kita. Jadi kalau misalnya suami pulang kerja itu harusnya dia seneng ya, karena kan abis itu diajak main sama ayahnya, tek 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 assalamualaikum, atau habis pulang kerja itu dibawain hadiah tertentu gitu. Jadi pas berangkat kerja ditanya, boy mau apa, citato. Jadi dia pulang dia seneng lihat ayahnya gitu kan. Jadi antusiasme terhadap lingkungan sekitarnya juga semakin naik gitu ya. Jadi nanti bahasa reseptifnya juga baik ya. Kemudian kita masuk yang nomor 2, yaitu tidak bisa vokal ya. Jadi maksudnya dia udah pinter nih, dia tanda-tandanya itu dia minta udah bisa, terus nunjuk bisa, bilang
kosakata tuh ya bisa, tapi masih sedikit, hanya sekitar ya mama, dada gitu kan, papa kayak gitu, mungkin susu. Nah, gimana sih caranya nih supaya dia bisa keluar kata-kata ya? Yang jelas kalau anak yang belum bisa vokal, kita harus prom vokal. Prom vokal tuh kayak gimana sih? Misalnya kayak gini. Dia mau minum, dia kan bilang, "Ayo ambil gelas," gitu kan. Gelas. Jadi kita bisa gelas. Dia boleh buntut-buntutnya aja gitu. Misalnya jeruk, kerupuk. Jadi nanti kalau dia minta sudah tunjuk-tunjuknya sudah kurang, lebih ke bahasa yang belakang-belakangnya itu nggak apa-apa, memang dari situ belajarnya. Nanti lama-lama dia bisa dan udah percaya diri ngomong. Terus kita kasih, jangan lupa kita bilang hore, pinter banget, jangan lupa hadiahnya. Ya, kita masuk yang ketiga, yaitu nggak mau atau dia biasa dibilang males ngomong. Buat teman-teman yang bilang, anakku males ngomong nih mam, gimana caranya ya? Sebenarnya harus dipahami dulu, males ngomong atau nggak bisa ngomong atau nggak ngerti. Ya, ini yang harus dipahami ya mam, makanya kita mempelajari VB-MAP kayak gitu. Kalau misalnya males ngomong, itu artinya anaknya sudah bisa nurutin perintah gitu kan, kayak ambilin tisu bisa, bikin susu sendiri bisa, minta buka pintu bisa, toilet training sudah, makan sendiri sudah bisa, kosakata tertentu dia sudah bisa. Cuma emang ada hal yang kayaknya aku juga baru tahu dari teman aku, dia anaknya males ngomong. Kenapa? Karena ternyata dia pengennya semua orang di rumah tuh ngomong bahasa Inggris. Karena tuh dia dari bayi ya disetel YouTube bahasa Inggris gitu kan. Jadi begitu mbaknya ngomong bahasa Indonesia, dia tuh sebel, terus akhirnya tantrum. Ternyata dia setelah semua orang di rumahnya pakai bahasa Inggris, ya dia baru mau ngomong. Ya kalau udah bahasa Inggris ya nggak apa-apa, bahasa Inggris aja gitu, nggak usah bahasa Indonesia. Kalau dipatahin gitu anaknya malah nggak termotivasi, malah nanti males ngomong beneran gitu kan. Jadi buat anak yang nggak bisa, sebenarnya hanya motivasi aja. Kita banyakin hadiah, kita banyakin pujian, dikondisikan. Seperti video aku yang sudah banyak, kayak misalnya taruh mainan dan taruh cemilannya di tempat toples yang bening, ya kan. Itu kan kondisinya, oh dia harus minta gitu. Jadi hanya motivasi aja, oh dia pengen main kali ya, kita juga harus menyenangkan. Jadi jangan kita datang ke dia terus cuma nyuruh-nyuruh doang, terus kitanya nggak seru, itu ya anaknya juga males gitu ya. Kita sebagai orang tua mesti juga tim sama suami ya. Suami kan juga ada jenis suami yang cuek gitu. Menurut aku suami mesti diajak ngomong juga, kamu jangan kayak gitu dong, nanti anaknya jadi tambah males ngomong. Karena biasanya ibu-ibu udah capek nih, misalnya seharian, dia pengennya suami ikut bantu dong, ayo dong bantu temenin, ajak bercanda kek, ajak main kek, kayak gitu. Karena bagus banget nih kalau bapak-bapaknya stimulasi dengan bermain juga, jadi anaknya antusias. Ada yang anaknya nggak bisa ngomong apa-apa, jangan-jangan emang bapaknya cuek gitu loh. Jadi kita mesti introspeksi juga. Sayang nih buat anak yang dia udah bisa, udah ngerti, dia malas ngomong yang kayak gini. Sebenarnya dia udah pinter ngomong gitu, karena ya dia kurang motivasi aja gitu ya. Jadi kita emang mesti puter otak juga gitu, ngajakin main, ngajakin bercanda gitu ya. Jadi di rumah ya kita tahu udah capek, tapi yang namanya ya punya anak di mana-mana juga capek ya. Dan kita mesti terus stimulasi gitu. Iya, dan buat temen-temen yang ngerasa sebenarnya handphone ngaruh atau enggak sih? Iya dan tidak gitu loh. Karena kalau misalnya anaknya sudah bisa ngomong, kayaknya baik nih handphone ini nyalain YouTube, tapi nyalain YouTube-nya, jangan kasih handphonenya. Jadi nyetel sama-sama, nari sama-sama, nyanyi sama-sama, nyanyinya sahut-sahutan, kayak misalnya cicak cicak di jadi gitu, sahut-sahutan, kayak naik ke puncak gunung. Aku juga nggak tahu ya, misalnya di YouTube itu dia apa yang suka, tapi mam harus hafalin apa yang anak suka, jadi bisa sahut-sahutan kayak gitu. Nanti ngomongnya juga dia seneng, karena dia ngerasa mamaku menghargai aku bisa nyanyi nih sebenarnya gitu ya. Terus buat teman-teman yang mau mengurangi
nonton gadgetnya, bisa nonton yang ini jadwal rutin balita. Jadi ini aku kasih contoh aja dulu jadwal dari Fauzan bangun tidur sampai tidur lagi seperti apa. Nggak terlalu ketergantungan gadget gitu dan nggak terlalu ketergantungan TV. Maksudnya kalau aku setel ya udah dia seneng, nggak setel juga nggak nyari gitu kan. Jadi kita asik bisa ngajarin dia macam-macam, ngajak main macam-macam, bisa belajar macam-macam. Jangan lupa diselipkan dengan aktivitas sehari-hari, ataupun bisa bantuin kita misalnya jemur baju, bikin jus, cuci beras, ngelap-ngelap kaca. Itu sebenarnya anak-anak seneng, Mam. Dan itu bakalan memperkaya kosakata dan memperlancar bicara. Sekian dulu, ini adalah video terakhir di 2020. Buat teman-teman yang belum punya filenya, jangan lupa komen di bawah, nanti aku forwardin file VB Map. Dan selamat tahun baru dan selamat liburan, tetap semangat. Semoga anak-anak kita semua cepet bisa mengejar ketertinggalan dari teman-temannya. Sampai jumpa di tahun depan.